Mengenali sifat alamiah diri sendiri adalah proses yang seringkali sulit, tapi sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita memahami diri sendiri, kita menjadi lebih mampu menjalani hidup dengan bahagia, membuat keputusan yang tepat, dan membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain. Proses ini tidak hanya melibatkan pengetahuan tentang kelebihan, tetapi juga keterbatasan yang ada pada diri kita. Pada video ini, kita akan membahas langkah-langkah praktis untuk mengenali sifat alamiah diri kita secara mendalam dan menghadirkannya dalam cara terstruktur, logis, dan penuh inspirasi. Tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, mengapa mengenali diri sendiri itu penting? Mengenali diri sendiri adalah salah satu langkah paling berharga yang bisa kita ambil dalam hidup ini. Memahami siapa diri kita sebenarnya bukan hanya dari apa yang terlihat, tetapi dari sisi terdalam yang seringkali tak tersentuh, membawa kita pada pemahaman yang mendalam tentang cara kita berpikir, merasakan, dan berinteraksi. Setiap pilihan yang kita ambil, setiap emosi yang kita rasakan, memiliki makna dan akar dalam sifat alamiah diri kita. Dengan menyelami dan mengakui siapa kita sebenarnya, kita mulai menemukan ketenangan batin yang sebelumnya mungkin tersamar oleh kebingungan dan keraguan. Seringkali, kita menjalani hidup dengan mengikuti alur atau ekspektasi yang ada di sekitar kita tanpa benar-benar bertanya pada diri sendiri apa yang benar-benar kita inginkan atau butuhkan. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang diri, kita bisa merasa kehilangan arah, seperti hanyut tanpa kompas di tengah lautan. Ketika kita tidak tahu siapa diri kita, sulit bagi kita untuk menjalani hidup dengan penuh makna, karena kita terus-menerus mencoba menyesuaikan diri dengan standar atau keinginan yang mungkin bukan milik kita sendiri. Mengenali diri adalah proses menemukan arah yang sejati, menemukan tujuan yang tulus, dan menciptakan jalan yang benar-benar milik kita. Lebih dari sekedar menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan, mengenali diri sendiri juga memberikan kita kesempatan untuk meraih kebahagiaan yang lebih autentik. Kebahagiaan yang datang bukan karena tuntutan atau penilaian dari orang lain, tetapi karena kita telah menerima siapa kita sepenuhnya. Dengan memahami dan menghargai sifat alamiah diri, kita bisa terhindar dari konflik batin yang seringkali muncul ketika kita mencoba menjadi seseorang yang bukan diri kita. Perjalanan ini tidaklah mudah, namun pada akhirnya, kebahagiaan yang didapat adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang berakar dari kedamaian di dalam diri kita. Kedua, apa yang dimaksud mengenali sifat alamiah? Sifat alamiah adalah karakteristik dasar yang terbentuk dari berbagai faktor seperti genetik, lingkungan, pengalaman hidup, serta bagaimana kita memahami diri dan dunia di sekitar kita. Ini mencakup kecenderungan atau pola pikir yang selalu muncul secara konsisten dalam hidup kita, baik dalam kepribadian, emosi, nilai-nilai, dan respon kita terhadap berbagai situasi. Dengan mengenali sifat alamiah ini, kita belajar memahami apa yang membuat kita merasa nyaman, apa yang membuat kita stres, bagaimana kita menghadapi masalah, serta apa yang memberi kita kepuasan batin. Ketiga, langkah-langkah untuk mengenali sifat alamiah diri sendiri. Langkah pertama untuk mengenali diri sendiri adalah dengan melakukan refleksi diri yang mendalam. Setiap hari, cobalah luangkan waktu untuk merenung tentang perasaan, tindakan, dan reaksi yang muncul dalam setiap situasi yang kamu hadapi. Dalam keheningan ini, kamu bisa bertanya kepada dirimu sendiri, apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu marah, atau merasa tertekan, bagaimana reaksimu saat menghadapi konflik, dan apa yang sebenarnya kamu cari dalam hubungan dengan orang lain. Dengan terus-menerus bertanya seperti ini, kamu akan menemukan pola perilaku dan emosi yang mungkin selama ini tersembunyi di balik respon sehari-hari.
Setiap refleksi yang dilakukan adalah langkah kecil menuju pemahaman yang lebih dalam. Langkah berikutnya adalah mengenali nilai-nilai pribadi yang kamu pegang teguh. Nilai-nilai ini ibarat kompas dalam kehidupan, membantu kita menemukan pilihan dan sikap dalam berbagai situasi. Apakah kamu sangat menghargai kejujuran, tanggung jawab, keberanian, atau kemandirian? Tanyakan ini pada dirimu. Apa yang paling kamu hargai dalam hidup? Prinsip-prinsip apa yang tak bisa kamu abaikan? Dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi keputusan yang kamu buat? Memahami nilai pribadi ini akan membantu kamu menjalani hidup yang selaras dengan jati dirimu, menghindari keputusan yang beresiko menimbulkan penyesalan di masa depan. Selain refleksi dan mengenali nilai, penting juga untuk mengevaluasi peran sosial dan pengaruh lingkungan di sekitar kita. Kita adalah makhluk sosial yang sering terpengaruh oleh lingkungan, baik itu keluarga, teman, atau masyarakat tempat kita berada. Coba renungkan, bagaimana lingkungan keluarga membentuk kepribadianmu? Apakah kamu merasa harus menyesuaikan diri dengan standar sosial tertentu? Siapa saja orang yang berpengaruh dalam hidupmu, dan bagaimana pengaruh mereka? Dengan memahami sejauh mana lingkungan berperan dalam membentuk identitas kita bisa membedakan mana sifat asli dan mana yang hanya terbentuk karena pengaruh eksternal, sehingga kita tidak terjebak dalam harapan atau standar yang tidak sejalan dengan dirimu yang sejati. Dan langkah terakhir adalah membuka diri terhadap berbagai pengalaman baru. Cobalah hal-hal baru yang bisa mengungkapkan sisi diri yang mungkin belum kamu kenal. Misalnya, belajar keterampilan baru, menghadapi tantangan yang belum pernah kamu coba, atau terlibat dalam kegiatan berbeda dari biasa. Setiap pengalaman baru ini akan memperkaya pemahamanmu tentang diri, memperlihatkan kemampuan atau batasan diri yang sebelumnya tersembunyi. Kamu juga bisa menemukan minat atau aspek kepribadian yang mungkin selama ini belum disadari, yang pada akhirnya akan membawa dirimu lebih dekat pada pemahaman yang lebih utuh tentang dirimu sendiri. Keempat, menghadapi kelemahan diri dengan bijak. Menghadapi kelemahan diri dengan bijak adalah bagian penting dari proses mengenali diri yang sesungguhnya. Ini bukan hanya soal mengakui kelebihan, tetapi juga berani melihat sisi-sisi yang mungkin selama ini kita hindari. Kadang, sifat alamiah kita mengarah pada kebiasaan yang tidak produktif, seperti kecenderungan menunda, perfeksionisme berlebihan, atau ketakutan akan kegagalan. Dengan memahami kelemahan ini, kita bisa mulai memperbaiki diri, bukan untuk menjadi yang sempurna, tetapi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Mengakui kelemahan bukan berarti menyerah, melainkan langkah awal untuk lebih dewasa dan realistis. Ketika kita berhenti menghakimi diri sendiri atas kelemahan yang ada, proses ini menjadi lebih ringan dan penuh penerimaan. Setiap orang punya kekurangan, dan hal itu tidak membuat kita kurang berharga. Misalnya, jika kita merasa cemas dalam situasi sosial, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyadari dan menerima kecenderungan tersebut, tanpa rasa malu atau penyesalan. Penerimaan ini memungkinkan kita untuk perlahan-lahan belajar mengatasi kelemahan tersebut dengan cara yang sehat, seperti mencoba teknik pernapasan atau mengasah keterampilan komunikasi. Memahami kelemahan bukanlah tanda kelemahan, justru ini adalah kekuatan. Di balik penerimaan kelemahan, tersimpan kesempatan untuk bertumbuh. Dengan kesadaran dan kesabaran, kita bisa mengubah kelemahan menjadi pelajaran berharga, bahkan mungkin menjadi kelebihan di masa depan. Ketika kita belajar menghadapi ketakutan atau berlatih konsisten meski ada rasa malas, sesungguhnya kita sedang melatih ketangguhan diri. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengatasi kelemahan adalah bukti keberanian, dan seiring waktu, kita akan melihat perubahan positif yang membuat kita semakin bangga pada diri sendiri.
Kelima, mencari umpan balik dari orang lain. Mencari umpan balik dari orang lain adalah langkah berharga dalam menilai diri sendiri lebih dalam. Terkadang, dalam keseharian, kita terlalu dekat dengan diri sendiri sehingga sulit untuk melihat sifat atau kebiasaan yang sebenarnya jelas bagi orang lain. Mendengar pandangan jujur dari orang-orang yang kita percayai, seperti teman dekat atau keluarga, dapat membuka mata kita pada sisi-sisi yang selama ini mungkin terlewatkan. Perspektif mereka memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana kita terlihat dan dirasakan oleh orang lain, membantu kita memahami diri dengan cara yang lebih objektif. Mendapatkan umpan balik juga bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Melalui sudut pandang orang lain, kita mungkin menemukan pola atau kebiasaan yang selama ini tersembunyi, tetapi berpengaruh besar dalam hubungan kita. Orang yang peduli pada kita seringkali dapat melihat hal-hal yang kita abaikan, seperti cara kita bereaksi saat stres, atau bagaimana kita menghadapi perbedaan pendapat. Dengan memahami pola ini, kita bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana sifat kita mempengaruhi interaksi dengan orang-orang di sekitar kita, baik secara positif maupun negatif. Yang membuat proses ini lebih bermakna adalah keberanian untuk menerima masukan dengan hati terbuka. Mendengarkan umpan balik, terutama yang kritis, mungkin terasa sulit, tetapi justru di sanalah letak kekuatannya. Setiap masukan adalah hadiah, sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkembang. Ketika kita mendengarkan dengan tulus, tanpa tersinggung, kita menunjukkan bahwa menghargai pandangan orang lain dan bersedia belajar dari mereka adalah langkah menuju pemahaman diri yang lebih mendalam, sebuah proses yang pada akhirnya membawa kita pada versi diri yang lebih baik dan lebih dewasa. Keenam, manfaat mengenali sifat alamiah diri sendiri. Mengenali sifat alamiah diri membawa kita pada ketenangan batin yang sejati. Saat kita benar-benar memahami diri sendiri, kita menjadi lebih nyaman dengan siapa kita sebenarnya, tanpa perlu berpura-pura atau menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Hal ini mengurangi konflik batin yang seringkali muncul ketika kita mencoba menjadi seseorang yang bukan diri kita. Ketenangan ini bukan hanya tentang rasa damai di permukaan, tetapi tentang menerima diri sepenuhnya, bahkan dalam kekurangan dan ketidaksempurnaan. Ini adalah dasar dari keseimbangan hidup yang kokoh dan membawa rasa tentram yang sulit dijelaskan, namun begitu terasa. Selain membawa ketenangan, mengenali diri sendiri juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita tahu siapa diri kita bisa lebih terbuka dan jujur dalam berkomunikasi, membangun hubungan yang lebih otentik. Kita menjadi lebih sadar akan batasan-batasan diri, sekaligus menghormati batasan orang lain. Hubungan yang didasari oleh kejujuran ini lebih sehat dan tahan lama, karena tidak didasari oleh harapan-harapan yang keliru atau pemaksaan untuk menjadi seseorang yang tidak sesuai dengan hati nurani. Dengan memahami diri sendiri, kita lebih mampu menciptakan ikatan yang tulus dan saling mendukung. Manfaat terbesar dari mengenali diri sendiri adalah kita akan mencapai kebahagiaan yang lebih otentik. Ketika kita menjalani hidup sesuai dengan diri sendiri, kebahagiaan yang kita rasakan bukan hanya kebahagiaan yang dipaksakan atau tergantung pada validasi dari luar, tetapi kebahagiaan yang benar-benar berasal dari dalam diri kita. Kita belajar untuk menghargai hidup dengan cara yang lebih personal, menghargai setiap momen dan pencapaian, besar atau kecil. Kebahagiaan ini tumbuh dari kesadaran bahwa kita hidup dengan jujur pada diri sendiri, tanpa tekanan atau paksaan untuk mengikuti arus atau ekspektasi orang lain. Inilah kebahagiaan yang murni, yang memberikan kita energi untuk terus berkembang tanpa kehilangan jati diri. Mengenali sifat diri adalah perjalanan seumur hidup yang penuh dengan introspeksi, refleksi, dan pengalaman. Tidak ada jalan pintas dalam memahami diri kita sepenuhnya, tetapi setiap langkah yang diambil
akan membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan yang sejati. Dengan mengakui kelebihan dan kelemahan, memahami nilai pribadi, serta menerima umpan balik dari orang lain, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan damai. Mengenali diri sendiri adalah anugerah dan tanggung jawab. Dengan lebih memahami diri, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih penuh, lebih berarti, dan lebih sejati. Setiap langkah dalam proses ini tidak hanya mengungkap siapa kita di dalam, tetapi juga menuntun kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang-orang yang kamu sayangi, dan berikan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.